Sabit dalam acara pelantikan dan pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi Kabupaten Maluku Tengah. Pidana korupsi KPK Tipikor menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan lampiran surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat DPP KPK Tipikor nomor 01-SK-DPP-KPK Tipikor _2021. Pertama, susunan struktur organisasi DPD Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi DPD KPK Tipikor Kabupaten Maluku Tengah tahun 2021-2022 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang melekat tidak terpisah dari bagian surat keputusan ini. Ke-1, mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan rapat. Ketiga, menyatakan tidak berlaku apabila ada keputusan terdahulu yang telah dikeluarkan. Jika ada kekeliruan dalam keputusan ini, diadakan perbaikan sebagaimana mestinya berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Peraturan keputusan di tanggal 10 Februari tahun 2022 ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 10 Februari tahun 2021. Dewan Pimpinan Pusat Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi DPP KPK Tipikor Dr. Marwan SAG SH HP MHum MA Ketua Umum. Lampiran surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat DPP KPK Tipikor nomor 01 SK DPP KPK
Tipikor garing 2021 dengan kawasan korupsi tindak pidana korupsi DPD KPK Tipikor susunan organisasi Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi DPD KPK Tipikor Kabupaten Maluku Tengah. Ibu Bapak yang disebutkan namanya untuk mengambil tempat di depan. Ketua LKPD Purnawirawan David Kemisela. Wakil Ketua Muhajirin Marwape SH MH. Wakil Ketua 2 Yohana O. Latulonga Estos. Wakil Sekretaris Mario Alexander Mayau. Bendahara Hukum Kadif Elroy MD Aulini SH. Anggota Susanti Natali Depetes SH. Divisi Korupsi Kadif Ishak FNH KB5 SH. Anggota Johannes Marines Abituri SPD. Anggota Marasa Suwailo SH. Ruskan Effendi SH, Sekretaris Jenderal, cap dan ditandatangani. Terima kasih. Pernyataan pelantikan dan pengukuhan oleh Ketua DPD. Nama Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komisi Pengawasan Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi PK Tipikor dengan meminta petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Ketua Dewan Pengurus Wilayah KPK Tipikor Provinsi Maluku dengan ini melantik dan mengukuhkan saudara-saudara menjadi pengurus DPD KPK Tipikor Kabupaten Maluku Tengah. Mahal dulu memang. Kosong 2, 03, 04, 05, 06 garing SK garing DPW garis datar dan Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah. Dewan Pimpinan Wilayah Komisi Pengawasan Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi KPK Tipikor Wilayah Maluku menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan lampiran surat keputusan Dewan Pimpinan Wilayah KPK Tipikor Wilayah Maluku nomor 01, 02, 03, 04, 05, 06 garing SK garing DPW garis datar M garing KPK Tipikor garing 3 Angkarum garing 2021. Pertama, susunan Bendahara Aryani Lesipela SAK, anggota Ahmad Munawar nama SIP, Henski Franski Abraham. Kecamatan TNS. Ketua pelantikan dan pengukuhan oleh Ketua DPD Kabupaten Maluku Tengah. Di hadapan undangan yang disaksikan dan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, saya Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tengah, atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini melantik dan mengukuhkan saudara-saudara
pengurus KPK Tipikor Kecamatan Amahai, Elpaputi, Kota Mazohi, Tehuru, Teluti, dan TNS. Kiranya Tuhan mulia ini kepada bangsa dan negara. Tuhan memberkati kita dalam tugas-tugas ini. Sekian dan terima kasih. Fakta integritas. 1. Patuh dan taat kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, seluruh peraturan dan kode etik organisasi KPK Tipikor. 2. Patuh dan taat kepada Ketua Umum selaku pimpinan KPK Tipikor. 3. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pengawasan tindak pidana korupsi, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan yang tercela. 4. Tidak melanggar aturan yang berlaku yang telah diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga KPK Tipikor. 5. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh KPK tindak pidana korupsi. 6. Bebas dari kepentingan apapun dalam melaksanakan tugas-tugas KPK Tipikor dengan tidak memihak, tidak menghambat, dan tidak diskriminasi. Bendera KPK Tipikor kepada Bapak sebagai Ketua DPD Kabupaten Maluku. Siap, laksanakan. Tujuh, akan tetap menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh melalui komitmen dan integritas terhadap peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Informasi tersebut tidak boleh dibeberkan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam fakta integritas ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi moral dan sanksi administratif sesuai ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KPK Tipikor, serta sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini fakta integritas dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun. Yogyakarta, 20 Maret 2021. Kami yang bertanda tangan, Ketua DPD Maluku Tengah, AKBP Purnawirawan David Timisela, dan perwakilan kecamatan dari Kecamatan Teluti. Penandatanganan berita acara Bukan di belakang. Ini sangat kuat karena dinilai dari sumber dan SDM-nya. Ini pertama-tama kita sampaikan. Yang terhormat, Bupati Maluku Tengah yang diwakili oleh Bapak Sekretaris, yang beta hormati dan beta kasihi, Forum Komunikasi Pimpinan Maluku Tengah atau yang mewakili Bapak Dandim, terima kasih. Bapak Kapolres, terima kasih. Selaku Kasat Serse yang memang punya hubungan sangat erat dengan KPK Tipikor. Unsur musyawarah pimpinan daerah yang tidak sempat kita sebut satu persatu. Yang beta hormati, Dewan Pimpinan Wilayah KPK Tipikor Provinsi Maluku, Bapak Insinyur Yunus Tipka, M. Hukum, beserta
ibu yang kebetulan hari bulan ini, tahun ini juga telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan umat. Terima kasih Ibu. Beserta staf Dewan Pimpinan Wilayah, Bapak Camat, kalaupun yang tidak ada, terima kasih. Para kepala desa, lurah, dan beta hormati dan beta kasihi, beta punya adik perempuan yang di belakang. Walaupun tadi marah-marah beta, sebagai satu divisi namanya divisi Kopassus. Jadi bukan kata orang muka juga sama dengan pasukan khusus, sama dengan beta lagi, botak sama, tapi mudah-mudahan bukan karena marwah itulah ketelah menemukan. Dan saya banggakan teman-teman DPW KPK Tipikor Provinsi Maluku hadir bersama saya Pak Sekretaris DPW Pak Jafar, tolong berdiri sebentar Pak. Beliau Sekretaris DPW KPK Tipikor Provinsi Maluku. Kemudian Wakil Sekretaris Nona Linda, tolong berdiri sebentar. Terima kasih. Dan Wakil Bendahara. Yang saya hormati pimpinan OPD yang berkenan hadir, yang saya hormati dan saya kasihi Ketua Latipati Kabupaten Maluku Tengah beserta para raja yang hadir, saudara-saudara camat yang berkenan hadir, panitia penyelenggara, insan pers, bahkan saudara-saudara yang tidak sempat kami sebutkan satu demi satu yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian, shalom. Mengawali sambutan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana kita diberi kesempatan dan kekuatan untuk menghadiri acara pelantikan pengambilan sumpah anggota Komisi Pengawasan Korupsi Pidana Korupsi Kabupaten Maluku Tengah yang berlangsung dengan tertib, lancar, dan sukses. Berkenan dengan itu, atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, saya mengapresiasi dan menyambut baik terlaksananya pelantikan ini, serta mengucapkan selamat kepada anggota Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi Kabupaten Maluku Tengah. Mudah-mudahan seluruh anggota Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi Kabupaten Maluku Tengah dapat menjadikan momentum ini sebagai starter point untuk terus berkiprah bersama pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Bapak Ibu hadirin sekalian saya hormati, sebagaimana kita pahami bersama bahwa pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah terus berkomitmen melakukan berbagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, baik dengan merumuskan kebijakan yang diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan khusus di bidang pemberantasan korupsi maupun dengan meningkatkan peran aparat penegak hukum. Oke. Jadi mohon perhatian, pulang mengganti, kembali merupakan pemilihan dan
pada SOP yang diturunkan dari DPP ketika terkait dengan tugas-tugas pokok kita maupun tentang pengawasan menyangkut masuk di dalam ranah-ranah yang harus diselidiki. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bolehkah ketua langsung masuk, terutama dalam masalah pengadaan barang dan jasa. Ya, kira-kira itu yang disampaikan. Mungkin Bapak, pertanyaan ini ditujukan kemana? Oke, Bapak Jafar. Artinya kita pertanyaan itu bisa Bapak, bisa Pak Ketua. Hanya pimpinan bisa menjawab, Pak. Oh iya, terima kasih. Tolong perhatikan penjelasan dari Bapak Jafar tadi memang agak menyinggung, ada singgung. Tapi kalau untuk pertanyaan yang diajukan oleh Pak Maulid ini, mungkin sebentar, ya, materi ini akan disinggung. Kita juga harus mau jelaskan, sebab itu punya pelajaran yang lain, materi yang lain, ternyata akan sampai waktu sana. Nanti kita semua akan masuk sana. Semua waktunya belum. Terus juga, ya, itu kita. Ya, sampai ketemu punya penjelasan yang potong lain pada potong lari tentang ikan biru. Ya, mungkin begitu. Jadi ketua kita fokus untuk materi, dari jangan satu minggu yang dua itu. Nanti pun ketua akan masuk sana. Pak Maulid, terima kasih. Ya. Yang dalam bentuk pajak itu yang diserap oleh negara sebagai penerimaan negara, kemudian didistribusi untuk kepentingan masyarakat dalam bentuk dana alokasi umum untuk setiap provinsi, kabupaten, dan kota, DAU. Oke? DAU namanya. Kemudian ada juga dalam bentuk dana alokasi khusus. Nah, di beta dari tanggal DAU, rumusan pembagian DAU untuk provinsi, kabupaten, dan kota. Kita ributnya begini, pemerintah Indonesia ini tak adil. Dong berlaku standar ganda. Di luar negeri, dong berjuang di dunia internasional supaya Indonesia diakui sebagai negara kepulauan. Dengan mengatur soal berapa 24 mil laut dari garis terluar, itu menjadi wilayah Kabupaten Maluku dan komisionaris yang ada di kecamatan. Bertolak dari apa yang tadi disampaikan, bahwa secara garis besar saya menangkap bahwa Komisi Pengawasan Korupsi. Saya ini orang yang tidak mau tahu, Pak. Saudara Pak, adik kakak Pak, masuk saja. Itu saya. Begini Pak, kalau tugas dan pokok kita mengawasi yang dana-dana dari seperti ini Pak, bagaimana Pak di luar ini? Tanyakan di sini, aku punya pengawasan sebenarnya. Pengawasan itu sampai ke tahap mana? Itu ini jabatan kita ini sangat penting sekali ketika pada saat kita melakukan pengawasan. Kenapa mengatakan demikian? Karena sebelum kita menuju kepada pengawasan, tentunya sesuai dengan hasil ketemu punya pelantikan tadi. Bahwa contoh misal Pak, sebuah ketinting. Satu contoh Pak, sebuah ketinting yang harga toko itu cuma 2 juta lebih, 2.800.000. Tapi ketika diverifikasi harganya 6 juta. Itu satu contoh. Kemudian contoh yang kedua ketemukan Pak. Kita mohon maaf minta penjelasan dari Bapak.
Pertanyaannya, apakah Kota juga punya koneksi kerjasama yang baik dengan Komisi Yudisial? Karena dalam hal meninjau kinerja daripada seorang hakim ataupun jaksa adalah Komisi Yudisial. Seperti itu. Apakah kita ada koneksi di situ juga begitu? Sehingga dan beta akan rekam percakapan Pak Kapolri yang baru bahwa kalau ada anggota polisi yang menghambat, karena undang-undang korupsi itu jelas, kalau ada menghambat, ada terlibat, saya. Dan saya minta Kapolda harus konsisten dengan komitmen Pak Kapolri. Kalau tidak, saya mohon maaf, saya punya jaringan masuk ke RI 1, saya punya jaringan masuk ke Kapolri untuk Bapak. Saya harus kasih catatan itu. Saya tidak main-main dan semua SIM, STNK, semua itu pendapatan-pendapatan yang bukan pajak. Itu masuk, kemudian dihimpun lalu dibagi dalam bentuk PAU. Nah sekarang, masalah adalah Ketong Maluku ini provinsi kepulauan. Ketong kalau bicara luas kontinental, artinya luas daratan, Ketong cuma 7,4 atau 6%. 7,3%. 7,3%.